Konnichiwa minasan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan strategi pergerakan nasional Indonesia. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan nama terlebih dahulu. Watashi Dava F. Sugiarto, absen 7. Watashi Falsak Malali, absen 11. Watashi Naezalfa Adiba, absen 15. Watashi Natrawi Faiza, absen 26. Watashi Rizky Agung, absen 33. Watashi Salwa Kurnia, absen 34. Materi yang kami bahas adalah strategi perjuangan pada masa radikal dan strategi perjuangan pada masa moderat. Yang pertama kita akan bahas materi masa radikal, yaitu strategi perjuangan organisasi pergerakan nasional pada masa radikal. Selanjutnya adalah terbelakang sikap radikal lawan kooperatif. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu sikap radikal lawan kooperatif. Sikap radikal lawan kooperatif dapat diartikan sebagai satu tindakan penentangan secara keras atau penolakan kerjasama terhadap kebijakan pemerintahan Belanda. Nah, berikut merupakan faktor-faktor yang melatar belakanginya. Yang pertama itu ada pengaruh dari doktrin Wilson. Setelah Perang Dunia Pertama pada tahun 1918, Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson mengeluarkan doktrin yang berisikan 14 poin. Yang salah satu doktrinnya berisi tentang hak menentukan nasib bagi seluruh bangsa yang menyebar luas hingga wilayah jajahan. Akhirnya, organisasi Indonesia menyikapi doktrin tersebut dan menuntut kemerdekaan dengan menolak kerjasama dengan Belanda. Yang kedua ada kekecewaan terhadap janji November atau bisa disebut November Beloff. Yaitu pada tanggal 18 November 1918, Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum menyampaikan pidato yang menjanjikan pembaruan ketatanegaraan di Hindia Belanda. Namun para tokoh pergerakan nasional menyadari bahwa Belanda tidak akan mewujudkannya. Jadi tokoh pergerakan nasional meyakini bahwa kemerdekaan itu dapat dicapai dengan sendiri. Selanjutnya ada pergantian Gubernur Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum terjalin hubungan ramah antara pemerintah Belanda dengan pemimpin Bumiputra. Stirum bersikap toleran dan memberikan kesempatan bagi organisasi-organisasi pergerakan nasional untuk berkembang. Jabatan Van Limburg Atirum sebagai Gubernur Jenderal berakhir pada tahun 1912 dan digantikan oleh De Valk. Politik penindasan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada masa Gubernur Jenderal Valk, pengaruh kaum pemodal semakin besar di kalangan pemerintah. Sementara itu, Gubernur Jenderal Valk memerintah secara otoriter dengan mengabaikan kekuatan rakyat yang sedang berkembang. Dia juga mengeluarkan kebijakan penghematan dan peningkatan pajak. Kebijakan tersebut menimbulkan kekesalan kaum terpelajar akibat dari kebijakan De Valk. Maka berkembang politik radikal dan non-kooperatif di kalangan pergerakan nasional. De Graaf sebagai Gubernur Jenderal yang baru yang semula bersikap terbuka terhadap golongan nasionalis terpaksa bertindak secara keras. Selanjutnya adalah Perhimpunan Indonesia, berawal dari organisasi bernama Indisvereniging, didirikan orang Indonesia di negara Belanda. Pada tahun 1922, nama Perhimpunan Indonesia ini berubah menjadi Indonesia Vereniging. Tahun 1925, organisasi ini menggunakan nama Perhimpunan Indonesia atau PI. Kemudian Perhimpunan Indonesia ini merupakan organisasi pergerakan nasional yang pertama kali secara tegas menyatakan Indonesia merdeka sebagai tujuannya. Guna menyebarkan semangat perjuangannya, PI menerbitkan majalah Hindia Putra. Pendiri organisasi Perhimpunan Indonesia ini adalah R.M. Nuto Suroto, R. Panji Sostrokartono, R. Husein Jajaningrat. Tujuan organisasi Perhimpunan Indonesia adalah menjadi wadah bertukar ide tentang situasi sosial dan kebudayaan di Indonesia. Organisasi Perhimpunan Indonesia menerima anggota berkebangsaan Indonesia, Cina, dan Belanda. Partai Komunis Indonesia berawal dari organisasi ISDV atau Indische Sociaal-Demokratische Vereniging berpaham Marxisme yang didirikan pada 9 Mei 1914. ISDV kemudian melakukan penyusupan ke dalam Syarikat Islam dengan menjadikan anggota sebagai anggota SI atau sebaliknya. Organisasi ini cukup mempunyai pengaruh kuat dalam tubuh SI dengan tokohnya Alimin dan Darsono. Namun dengan disiplin partai yang diterapkan dalam SI. ISDV kemudian mendirikan Perserikatan Komunis Hindia pada 23 Mei 1920. Pada bulan Desember 1920 namanya kemudian diubah menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Selanjutnya ada Perhimpunan Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia pertama kali didirikan di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927. Adapun tokoh-tokoh PNI antara lain Insinyur Soekarno, Iskak, Budiarto, Cipto Mangunkusumo, Tilar, Sujadi, Mr. Iskak Cokro Disurjo, Mr. Sartono, Mr. Budiarto,
Mr. Sonarjo, dan Dr. Samsi. Sebagian anggota PNI merupakan mantan anggota Perhimpunan Indonesia atau PI yang pernah belajar di Belanda. Adapun Kongres pertama PNI yang dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 27 hingga 30 Mei 1928 yang memutuskan kata perserikatan menjadi kata partai dan paham yang dianut PNI adalah Marxisme atau cara dan atas perjuangan yang menghendaki hilangnya setiap kapitalisme dan imperialisme. Selanjutnya ada politik agitasi PNI. PNI sangat mengidamkan sebuah pergerakan massa yang sadar akan alasan dan tujuan perjuangannya. Karena itulah, PNI menyuluhi kesadaran massa melalui cara aksi massa, kursus-kursus, brosur, dan surat kabar. Usaha propaganda PNI juga dilakukan dengan membentuk organisasi yang anggotanya terdiri dari rakyat jelata seperti Serikat Pekerja Supir Persatuan Notaris Indonesia. Kedua, ada pembentukan PPPKI. Salah satu cerminan dari masyarakat Indonesia yang majemuk adalah munculnya aneka ragam organisasi pergerakan nasional. PPPKI merupakan permufakatan perhimpunan-perhimpunan politik kebangsaan Indonesia yang dari awal pembentukannya sudah mengandung benih kelemahan dan keretakan yang disebabkan karena perbedaan gaya perjuangan antar organisasi. Selanjutnya ada penangkapan tokoh-tokoh PNI. Pemerintah kolonial itu dari awal sangat mencurigai PNI karena mempunyai hubungan dengan PI serta kaum komunis. Nah, pada akhirnya pada tanggal 29 Desember 1929, keempat tokoh PNI itu ditangkap. Di antaranya Insinyur Soekarno dengan hukumannya 4 tahun penjara, R. Gatot dengan hukumannya 1 tahun 8 bulan penjara, Supriyadinata dengan hukumannya 1 tahun 3 bulan penjara, dan Mas Kun dengan hukumannya 2 tahun penjara. Selanjutnya ada organisasi radikal. Yang pertama itu ada Perhimpunan Indonesia atau PI. Yang kedua ada Partai Indonesia atau Parindo. Yang ketiga ada Partai Nasional Indonesia atau PNI. Yang keempat ada Partai Nasional Indonesia Pendidikan atau PNI baru. Dan yang terakhir ada Partai Komunis Indonesia atau PKI. Selanjutnya ada tokoh radikalnya. Yang pertama itu ada Hasan al-Banna. Yang kedua ada Sayyid Qutb. Lalu contoh radikalismenya itu adalah yang pertama adalah pembantaian suku Rohingya oleh kelompok militer dan nasionalis Buddha di Myanmar pada tahun 2016 sampai 2017. Yang kedua ada aksi penembakan brutal terhadap umat Islam yang dilakukan oleh warga Australia di kota Christchurch, Selandia Baru. Yang ketiga ada serangan bom Bali yang terjadi pada tahun 2002 oleh jaringan Jemaah Islamiyah yang dibantu oleh jaringan Al-Qaeda. Selanjutnya ada dampak radikal. Yang pertama itu munculnya krisis ekonomi pada tahun 1921 dan juga terjadinya krisis perusahaan gula yang terjadi pada tahun 1989 setelah Perang Dunia Pertama. Yang kedua, terjadinya pergantian ketua atau kepala pemerintah Hindia Belanda kepada Gubernur Jenderal Foch yang memiliki sifat reaksioner. Yang kedua, ada strategi perjuangan organisasi pergerakan nasional pada masa moderat. Selanjutnya, ada juga karena ekonomi dan sikap keras De Jong. Sepanjang sejarah perekonomian, Malaysia merupakan krisis ekonomi dunia yang memuncak pada tahun 1929 sebagai dampak dari Perang Dunia Pertama. Tahun 1914 sampai 1918. Hancurnya tatanan ekonomi dunia berdampak langsung terhadap Hindia Belanda, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Fenomena ini berpengaruh pada organisasi-organisasi pergerakan nasional dalam melawan penguasa. Gubernur Jenderal De Jong merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang memerintah pada 12 September 1931 hingga 16 September 1936. Pada masa pemerintahannya, Gubernur Jenderal De Jong dikenal sebagai sosok yang otoriter dan reaksioner terhadap kaum pergerakan nasional. Nazisme menyatukan identitas nasional dengan identitas rasial atau nasionalisme Aryan, dan Nazisme di bawah Hitler menekankan penyerangan dan agresi militer untuk memperoleh wilayah hidup bagi kaum Aryan
atau yang bisa disebut Lebensraum yang artinya wilayah hidup. Fasisme. Fasisme klasik di bawah Mussolini dan Gentile lebih mengutamakan kesatuan nasional dibandingkan identitas rasial. Dapat dilihat dari banyaknya orang Yahudi yang ikut berpartisipasi dengan gerakan fasis. Selanjutnya, teknik kooperatif yang Parindra. Parindra menempuh jalur politik, sosial, dan ekonomi untuk mewujudkan cita-cita persatuan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada umumnya, gerakan politik Parindra bersifat kooperatif dengan pemerintahan kolonial Belanda. Namun, dalam kondisi-kondisi tertentu, Parindra berani bersikap non-kooperatif terhadap Belanda. Dalam bidang politik, Parindra memanfaatkan keberadaan Volksraad atau Dewan Rakyat untuk menyampaikan aspirasi tentang kemerdekaan Indonesia dalam bidang pemerintahan. Selain itu, Parindra juga bergabung dalam Gabungan Politik Indonesia atau GAPI untuk menyatukan visi partai politik dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Dalam bidang sosial, Parindra mendirikan perkumpulan buruh tani bernama Rukun Tani. Selain itu, Parindra juga rutin menyebarluaskan gagasan kemerdekaan dengan membentuk percetakan, majalah, dan surat kabar yang dikelola secara mandiri. Yang terakhir, di dalam bidang ekonomi, Parindra berhasil mendirikan Bank Nasional Indonesia di Surabaya serta mendirikan Koperasi Masyarakat Pribumi. Selanjutnya adalah GAPI. GAPI yaitu Gabungan Politik Indonesia, terbentuk di Jakarta pada tanggal 21 Mei 1939 yang dipelopori oleh MH Tamrin dari Parindra. Latar belakang GAPI adalah penangkapan terhadap tokoh-tokoh PNI, penolakan terhadap petisi Sutarjo, situasi dunia yang saat itu sedang genting. GAPI mulai melakukan rapat pertamanya pada tanggal 4 Juli 1939 dan dalam rapat itu diputuskan untuk mengadakan Kongres Rakyat Indonesia yang akan memperjuangkan penentuan nasib sendiri serta kesatuan dan persatuan Indonesia. GAPI memiliki semboyan Indonesia Berpartemen. Tujuan GAPI adalah untuk membentuk sebuah badan persatuan yang akan mempelajari dan memperjuangkan rakyat. Tokoh-tokoh GAPI yaitu Abikusno Cokro Suryoso, Amir Syarifuddin, MH Tamrin. Selanjutnya, organisasi moderat yang ada di Indonesia. Pertama ada Partai Indonesia Raya atau Parindra. Yang kedua ada Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindra. Dan yang ketiga ada Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Selanjutnya ada tokoh moderat dulu dan tokoh moderat sekarang. Tokoh moderat dulu merupakan para wali songo. Yang pertama itu ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat. Tokoh moderat sekarang, yang pertama itu ada Abdurrahman Wahid, kedua Buya Syafi, ketiga Mustafa Bisri, keempat Quraisy Shihab, dan terakhir ada Ahmad Muwafiq. Contoh moderat masa sekarang, yang pertama adalah rendah hati ketika berbicara dengan orang lain dan tidak merasa paling benar. Yang kedua, toleran atau menghargai pendapat yang lain, berbeda selama pendapat tersebut tidak pada jalur penyimpangan. Dan yang ketiga, tidak gegabah atau ceroboh. Yang dilakukan harus berhati-hati dalam mempertimbangkan segala sesuatu sebelum bertindak, termasuk kebaikan dan keburukannya. Kemudian ada dampak. Yang pertama adalah tokoh pergerakan nasional Indonesia banyak sekali yang ditangkap dan diasingkan. Kedua, muncul terjadinya krisis ekonomi dunia Malaysia tahun 1929. Yang ketiga, adanya bentuk pembatasan kegiatan berserikat, berkumpul pada organisasi pergerakan oleh pemerintah kolonial Hindia. Terakhir, ada perbedaan radikal dan moderat. Kalau radikal itu cenderung lebih menempuh sikap keras dan melawan pemerintah kolonial. Sedangkan kalau moderat itu menempuh cara lunak dan tanpa melakukan perlawanan secara langsung. Arigatou gozaimasu.